Pagar Nusa Pencak Silat Nahdlatul Ulama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. NU mengesahkan pendirian dan kepengurusannya melalui surat keputusan tanggal 16 Juli 1986. Lahirnya Pagar Nusa berawal dari perhatian dan keprihatinan para kiai NU terhadap surutnya ilmu bela diri pencak silat di pesantren. Padahal pada awalnya pencak silat merupakan kebanggaan yang menyatu dengan kehidupan dan kegiatan pesantren. على محمد يا ربي صل عليه وسلم
عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن صحابه يا ربي وارضى عن سلاله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلمين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا ترجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على النبي محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita selalu limpahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengajak jamaah sekalian untuk bersolawat terlebih dahulu bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Tanfidiyah Miftahul Huda PCINU Jepang,
Yang terhormat Bapak Kiai Mahmud Sulaiman selaku Suriah PCI NU Jepang beserta jajarannya. Yang terhormat kepada seluruh MBCI NU Jepang dari Hiroshima, Shizuoka, Aichi, Gifu, tim Hadroh Nusantara dan lain sebagainya. Sambutan tersebut mampu menambah semangat bagi kita semua untuk mengembangkan potensi berjuang untuk menjunjung agama Allah melalui organisasi Nahdlatul Ulama yang ada di rantau Jepang ini. Untuk acara selanjutnya, penampilan pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Padanya kami persilakan. Pagar Nusa pencaksilat Nahdlatul Ulama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. NU mengesahkan pendirian dan kepengurusannya melalui surat keputusan tanggal 16 Juli 1986. Lahirnya Pagar Nusa berawal dari perhatian dan keprihatinan para kiai NU terhadap surutnya ilmu bela diri pencaksilat di pesantren. Padahal pada awalnya pencaksilat merupakan kebanggaan yang menyatu dengan kehidupan dan kegiatan pesantren. Surutnya pencaksilat antara lain ditandai dengan hilangnya peran pondok pesantren sebagai padepokan pencaksilat. Padahal sebelumnya pondok pesantren merupakan pusat kegiatan ilmu bela diri tersebut. Kiai atau ulama pengasuh pondok pesantren selalu merangkap sebagai ahli pencaksilat
khususnya aspek tenaga dalam atau hikmah yang dipadu dengan bela diri. Di sisi lain, tumbuh berbagai perguruan pencaksilat dengan segala keanekaragamannya berdasarkan segi agama, akidah maupun kepercayaan. Ya, inilah salah satu pendekar kita yang bernama Reza Eka Ananda, berasal dari Jember, Jawa Timur. Yang statusnya sampai saat ini beliau masih jomblo. Yep. Hey. Yep. Siap. Hey. Para ulama dan pendekar masa lalu merasa gelisah melihat kenyataan tersebut. Lalu Kiai Haji Suharbillah, seorang pendekar dari Surabaya, menceritakan masalah itu kepada Kiai Haji Mustafa Bisri di Rembang. Mereka lalu menemui Kiai Haji Agus Maksum Jauhari di Pondok Lirboyo Kediri, atau yang kita kenal dengan Gus Maksum, yang memang dikenal sebagai tokoh ilmu bela diri. Yep. Pada 27 September 1985, mereka berkumpul di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Tujuannya untuk membentuk suatu wadah di bawah naungan NU yang khusus mengembangkan seni bela diri pencaksilat. Pagar Nusa adalah pagar Nahdlatul Ulama dan bangsa, sebagai pelindung, penjaga, benteng Nahdlatul Ulama dan bangsa. Pendekar-pendekar pencaksilat NU Pagar Nusa sanggup melaksanakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada nusa dan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, mempertahankan kebenaran dan mencegah kemungkaran, dan mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ya. Penampilan dari salah satu pendekar kita, Reza Eka Ananda. Berikutnya, pendekar asuhan dari Gus Yuda yang kedua akan tampil. Beliau adalah Aris Kurniawan yang berasal dari Kabupaten Siak, Riau. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Yang saat ini tampil adalah Bayu Haryanto dari Bojonegoro, Jawa Timur. Pendekar kedua yang berasal dari Jawa Timur, yang saat ini mengabdikan diri di Pencak Silat Pagar Nusa Cabang Istimewa Jepang. Jurus-jurus indah ini merupakan jurus-jurus yang telah dilatihkan kepada pendekar-pendekar kita, dan pembina dari Pagar Nusa di Jepang ini adalah beliau, Gus Yuda.
pendekar-pendekar muda yang selalu siap mengawal kiai, mengawal ulama dimanapun berada. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pendekar kita, Saudara Bayu Haryanto. Berikutnya kita saksikan atraksi pencak silat ganda yang akan bertarung antara Bayu dan pendekar Aris. Yup. Jadi bagi kalian yang di luar sana, bagi kalian yang selalu mengusung radikalisme, mengusung intoleransi, kalau kalian ingin melihat senyum kami, ingin melihat bagaimana indahnya senyum kami, maka hinalah kami, hinalah pendekar Pagar Nusa, maka akan kami balas dengan senyuman yang indah. Tetapi kalau Anda di luar sana, kalian yang di luar sana ingin melihat bagaimana keganasan kami, bagaimana kesangaran dan keberingasan pendekar-pendekar pencak silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, maka cobalah kalian hina ulama kami, hina kiai Nahdlatul Ulama, maka kalian akan melihat betapa hebatnya kami, betapa beringasnya kami yang selalu berada di garda terdepan. Atau cobalah kalian usik NKRI, maka kami siapkan jiwa, raga, dan nyawa kami untuk Indonesia. Ya, inilah pembina Pagar Nusa cabang istimewa Jepang, Gus Yuda, berasal dari Jawa Timur yang mengabdikan diri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, tempat berawalnya Pagar Nusa. Beliaulah yang mengajari kami para pendekar-pendekar Pagar Nusa, mengajari kami tidak hanya seni bela diri, tapi juga tenaga dalam, ilmu hikmah. Beliaulah pembina kami. Selain sebagai pendekar silat, beliau juga merupakan ulama. Dan di MWCI Ibaraki, beliau adalah bagian dari Suriah MWCI Ibaraki. Ilmu agama, ilmu seni bela diri beliau kuasai dan beliau tularkan kepada kami para pemuda, para pemudi yang terus ingin berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama dan NKRI. Sekali lagi, siapa kita? Pagar Nusa, NU. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk pendekar kita, pembina kita. Dan tidak hanya
pendekar-pendekar pria MWC INU Ibaraki melalui Pagar Nusa juga mempunyai Sri Kandi, mempunyai pesilat putri yang bernama Agnesa, yang juga siap membela para kiai, membela Nahdlatul Ulama, dan membela NKRI. Kita lihat betapa sangarnya tatapan Sri Kandi kita, Agnesa, dan inilah Pagar Nusa. Demikianlah penampilan dari kami, dan pembina kami akan memberikan sepatah dua patah kata. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut di depan tadi. Saya minta beberapa orang. Allah. Tafadhol, Ustazah. Bunyai monggo. Kang Bayu sini. Bunyai, ini insyaallah nanti Pagar Nusa itu punya slogan atau logo, yaitu La Goliba Ila Billah. Lamnya lam panjang, La Goliba Ila Billah, itu sama dengan La Haula Wala Quwata Illa Billah, yang artinya adalah tiada ada pertolongan selain dari pertolongan Gusti Allah. Nanti insya Allah, Ibu sebelumnya sudah pernah belajar pencak silat atau bela diri? Pagar Nusa, Pak. Sejak ini saya jadi pengen ikut Pagar Nusa. Masya Allah, teman-teman. Hebat. Jadi gini, ini kembali di sini Bang. Kita akan coba Bu. Ibu pernah terpukul atau dipukul? Oh belum pernah. Ya untuk kali ini kita coba. Ini ya Ibu Bonita ini belum pernah belajar bela diri sama sekali ya. Kita akan coba. Dari sana nanti ada kami baru yang akan menyerang beliau. Lah dengan insyaallah ilmu hikmahnya nanti kita buktikan La Goliba Illa Billah. Okay. Ibu diam aja pokoknya. Wis pasrah. Dekat aja. Aturannya main gini, Kang Bayu nanti akan menerjang ibu ini. Mau mukul ataupun nendang nanti terserah ya. Kita lihat nanti insya Allah. Mohon doanya ya teman-teman. Bagi yang punya ilmu, mohon maaf tidak untuk mengganggu ya. Tunggal guru tunggal ilmu jangan ganggu. Kan itu ya, kenapa saya? Siapa? Monggo Kang Bayu, mau serang. Mungkin ada yang bisa nyoba ini kondisi tipu-tipu atau ini silakan bisa mau naik. Ada yang tidak percaya silakan bisa naik untuk buktikan ini masih nafas atau tidak untuk kakak kuatnya. Mungkin Pak Mahmud bisa. Apa Yai Anwar? Apa lo? Tangannya aja biar membuktikan. Bukan ininya, langkahnya kan yang dibuktikan ibunya ini. Para ibu. Oh, berikan itu tuh Yai Anwar. Dipanggil kiai harus nurut. Masya Allah. Jadi gini ya. Sama Emar bangun sini. Nanti takutnya salah sasaran. Nanti beda. Kalau ibu ini insya Allah nanti atas izin Allah tidak akan terkena. Tapi kalau Yai Anwar nggak tahu itu. Atau mau di sebelahnya.
Insyaallah ya, akan hadir sama doa. Dapat pokoknya iya, dari handphone nanti insya Allah setelah mukul ya kita lihat reaksi yang terjadi pada Kang Bayu. Nanti kalau Yayan Anwar ingin membuktikan bisa diangkat seperti saya tadi, ya kan? Atau digelitikin pun boleh. Saat kuat-kuatnya ya ngangkat aku loh digelitikin. Saya ngarep diri ngomong ini kok nggak tahu. Bismillah. Ya, monggo, kalau mau diangkat dong seperti saya tadi. Loh, kok gak ditepuk tangan toh? Alhamdulillah, terima kasih untuk Bu Bonita. Ya, masa untuk Yayan Anwar. Sudah ada lagi? Lagi. Saya butuh orang lagi kalau gitu. Saya butuh 4 orang. Saya awalnya gede-gede. Komandan Banser, Komandan Banser. Kang Tony. Ya, kebetulan untuk Kang Tony dari perwakilan MWC YG. Ini supaya tidak terjadi ini saya bukan nggak kenal beliau ini dari IG. Siapa lagi? Nanti dikiranya rekayasa. Ayo, tafadhol. Komandan Banser. Kang Banser. Mas Tris. Ayo, monggo. Komandan Banser. Isya. Saya butuh kursi 2. Sebelumnya kita beri tepuk tangan meriah kepada teman-teman kita yang sudah bersedia untuk naik ke atas pentas ini, siap menerima kejutan-kejutan dari Paganusa. Kamnya, monggo benar pergi. Iya. Monggo, Yai. Iya. Namanya Sinten kan? Irsal. Kang Irsal. Ini Antoni ini. Fadil ini. Christian. Jadi saya nggak kenal beliau ini. Kita sebelumnya sudah ada pembicaraan belum? Ya, belum ada ya. Saya yang mau dikirani wah beliau ini dewi. Wah. Saya minta nyuwun sewu sakjane. Sini dua. Monggo. Berhadapan dan saling menatap. Jaraknya agak dekat merapat ya, sedikit merapat. Terangannya gini, nanti Kang Bayu monggo. Jadi ini, nanti Kang Bayu ini akan diangkat oleh beliau berempat ini, dan silahkan bagi yang lain ingin membuktikan nanti bisa menaiki tubuhnya Kang Bayu. Jika sudah tinggi nggak apa-apa, langsung diinjek nyolot meneh oleh, atau langsung nyolot jebret di atasnya juga boleh. Nah ini saya sediakan kursi, saya gak gitu, yang nggak sampai naik kursi nginjek tubuhnya Kang Bayu, mau joget-joget kan lonjak-lonjak. Saya tama. Tokyo. Ah, monggo. Terus ngentine. Shizuka. Ya perwakilan. Kyoto.
agak rendah biar seperti ini. Boleh ini sebagai laluan ya, tapi jangan kemaluannya. Kok kayak apa sentimen? Nggak boleh. Gak tanggung rugi ya. Ayo aku jawab Bapak. Ayo Bismillah. Mas ya. Ayo monggo silakan. Sini aja. Bisa boleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Atau diinjek boleh, di tempat juga boleh. Sip. Terima kasih, semoga bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Matur suwun. Ini kursinya sampai tenang. Demi nama-nama Agungmu yang maha indah, demi sifat-sifat sucimu yang maha indah, demi ciptaan-ciptaanmu yang semua indah, anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami. Kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan kami, keindahan merdeka dan kemerdekaan, keindahan kehidupan dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kerja dan pekerjaan, keindahan sederhana dan kesederhanaan, keindahan kasih sayang dan saling menolong, keindahan kebijaksanaan dan keadilan, keindahan rasa malu dan tahu diri, keindahan dan kerendahan hati, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, kemampuan mensyukuri nikmat anugerah dalam sikap-sikap indah yang Engkau berikan. Selamatkanlah jiwa-jiwa kami dari noda-noda yang mencari keindahan martabat kami. Pimpinlah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, ke jalan indah menuju cita-cita indah. Kemerdekaan kami, kuatkanlah lahir batin kami untuk melawan godaan keindahan-keindahan apa saja selain penjajah, termasuk penjajahan diri kami sendiri. Kokohkanlah jiwa kami untuk menjaga keindahan diri kami. Ya Malikal Mulki, ya Allah, ya Maha Kuasa, ya Maha Perkasa, jangan kuasakan atas kami karena dosa-dosa kami. Penguasa-penguasa yang tak takut padamu dan tak mempunyai belas kasihan kepada kami, anugerahilah bangsa kami pemimpin yang hatinya penuh dengan keindahan cahaya kasih sayang, sehingga kasih sayangnya melimpah ruah rahmatnya. Jangan kau berikan kepada kami pemimpin yang merupakan isyarat kemurkaanmu atas bangsa kami. Wahai para cahaya di atas segala cahaya, pancarkan cahayamu di mata dan pandangan kami. Pancarkanlah cahayamu telinga dan pendengaran kami. Pancarkanlah cahayamu di mulut dan perkataan kami. Pancarkanlah cahayamu di hati dan keyakinan kami. Pancarkanlah cahayamu di pikiran dan sikap kami. Pancarkanlah cahayamu di kanan dan kiri kami. Pancarkanlah cahayamu di atas dan di bawah kami. Pancarkanlah cahayamu di dalam diri kami. Pancarkanlah cahayamu yang maha cahaya, agar kami dapat menangkap keindahan ciptaanmu dan meresapinya, dapat menangkap keindahan anugerah dan mensyukuri, agar kami dapat menangkap keindahan jalan lurusmu dan menurutinya, dapat menangkap keburukan
Yang Maha Cahaya, agar kami dapat menangkap keindahan kebenaran dan mengikutinya, dapat menangkap keburukan kebatilan dan menjauhinya, agar kami dapat menangkap keindahan kejujuran dan menyerap dan menangkap keburukan kebohongan dan mewaspadainya. Pancarkanlah cahayamu ya Maha Cahaya, sehingga dan jangan sisakan sekelumit pun kegelapan di batin kami. Ya Maha Cahaya di atas segala cahaya, jangan biarkan syirik dan dengki, hasud dan benci, musuh dan takabur, kejam dan serakah